hubungan mesra antara gue sejauh dengan peta itu tidak bisa dipisahkan, dan itu memang harus kita pelajari sebelum kita melakukan suatu perjalanan. Oke, kita lanjut. Tadi saya bicara mengenai masalah hubungan mesra antara gue sejauh dengan peta. Jadi begini ya. Jadi sebetulnya hubungan ini tidak bisa dipisahkan, karena perjalanan gue sejauh tentunya harus mempersiapkan, salah satunya adalah peta. Saya kasih gambaran atau ilustrasi begini. Ada dua ilustrasi ya. Pertama, ada 3 orang yang sedang goes Car Free Day ya, mungkin daerah Bandung atau mana lah. Orang tersebut sambil ngobrol, bincang-bincang di pinggir jalan sambil ngopi. Salah satu yang tertuanya bilang, yuk kita ke Jogja, nanti lusa kita goes jauh ke Jogja. Yang kedua dan ketiganya langsung bereaksi, ayo kita siap, kita langsung aja tancap gas, nanti kita ketemu di titik kumpulnya di C ya, kita langsung goes jauh ke Jogja. Dan ilustrasi itu menandakan bahwa ketiga orang itu tanpa ada persiapan apapun, dan akhirnya dia pada saat belum setengahnya sudah gagal total, karena persiapan fisiknya nggak ada, persiapan perlengkapannya nol besar, apalagi mempelajari peta. Itu salah satu ilustrasi yang ke satu. Yang kedua, ada ilustrasi begini juga. Di belakang saya ada sungai. Ilustrasi kedua, sering di Facebook kita melihat postingan, kira-kira dari Bandung menuju ke Bali itu berapa hari ya? Nah, yang menjawabnya itu ada 2 kemungkinan. Kalau yang menjawabnya sama-sama belum pernah goes jauh, paling jawabannya kira-kira mungkin 5 hari lah, 6 hari. Tapi kalau yang jawabnya sudah pengalaman, dia akan menjawab begini, maksudnya berapa hari itu apa? Dan kamu persiapannya apa aja? Terus, om jaraknya berapa? Wah, itu nanti dijawabnya harus panjang lebar. Jadi ilustrasi itu menandakan bahwa kedua-duanya tanpa persiapan, salah satunya adalah mempelajari peta. Kita sudah pasti semua mengenal peta ya. Dari zaman SD kita sudah diperkenalkan dengan peta. Ada peta yang berbentuk buku, ada peta yang berbentuk lembaran, ada juga globe ya, bola dunia. Dan sekarang peta itu sudah semakin canggih, sudah digital ya. Jadi menurut hemat saya, kenapa tidak digunakan peta tersebut untuk persiapan goes jauh? Karena ini penting. Jadi ada 3 kategori yang akan saya bahas yang ada hubungannya dengan masalah persiapan. Jadi kalau kita mempelajari peta, nanti kita akan mendapatkan satu jarak antar dari A ke B, kemudian durasinya, lama perjalanan yang disesuaikan dengan kemampuan kita, dan ketiga adalah tipe lintasan. Itu 3 sebetulnya yang akan kita dapatkan di dalam mempelajari peta. Kembali ke masalah peta ya. Walaupun sebetulnya sih kalau kita goes akap antar
kota, provinsi, itu peta itu sebetulnya tidak langsung berguna, artinya di saat perjalanan, karena kalau di jalan antar kota itu kan petunjuk arah udah banyak, apalagi sekarang kita pakai Google Map udah gampang. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa kita mempelajari peta itu adalah untuk persiapan, kecuali kalau nanti kita goes belusukan ke daerah-daerah yang memang minim petunjuk ya, misalnya lintas antar perkebunan, kemudian lintas antara ya pedesaan lah, itu akan minim sekali petunjuk. Jadi kalau misalnya peta ini kita pelajari, pertama adalah kita akan menemukan atau menentukan jarak tempuh yang akan kita capai, karena kan kita bisa setting dengan Google Map, kita bisa tahu bahwa jarak dari Bandung atau dari Jakarta sampai ke Bali itu sekitar taruhlah 1.500 km lebih misalnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat jarak itu sebagai acuan dasar. Nanti akan berhubungan dengan masalah persiapan fisik dengan perlengkapan. Kalau jarak sudah kita temukan, baru nanti kita akan bisa menentukan durasi atau lama perjalanan yang akan kita tempuh. Tapi tergantung kepada fisik kita. Artinya begini, kita setiap hari kalau goes latihan bisa menempuh 30 sampai 40 km, itu paling jauh ya. Tapi kalau goes jauh itu minimal itu harus mencapai 80 km. Ya minim sekali kalau udah ngaplek ya, udah terkewer-kewer paling 60 km. Nah, mampu enggak kita dengan setiap hari menempuh jarak taruhlah 80 sampai 100 km. Jadi begini, gampang saja sih matematisnya. Setelah kita menentukan jarak didapat 1.500 km, kemudian kemampuan kita sehari bisa 100 km, ini kita ambil bulatnya aja ya. Berarti jarak 1.500 itu bisa kita tempuh selama 1.500 sebagai 100, berarti 15 hari. Tapi itu 15 hari on-nya ya, artinya saat goesnya. Ada nanti hal-hal lain yang bisa memperpanjang durasi goes kita. Nah, setelah kita dapat jarak, kemudian durasi, kita juga di peta dapat mempelajari tipe lintasan. Contohnya begini, kalau di Pulau Jawa, Jawa Barat atau Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu kan biasa kalau di daerah utara itu kan berarti kan pantura ya, lintasan pantai. Kalau di selatan itu pansela, pantai selatan. Itu kan tipe lintasannya berbeda ya. Artinya berbeda tuh dari segi masalah elevasinya, kemudian cuacanya, dibandingkan dengan kalau kita lintas jalan tengah, yang artinya elevasinya variatif dibandingkan dengan di selatan maupun di utara. Nah, dari tipe lintasan itu kita bisa menentukan perlengkapan apa saja yang akan kita bawa. Nah, itu dari pelajaran peta. Jadi peta itu sebetulnya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Contoh tadi ilustrasi itu ya, ilustrasi pertama dengan ilustrasi kedua. Jadi pada saat kita sudah ketemu lintasannya, kita akan bisa men-setting perlengkapan apa aja yang kita bawa. Contoh misalnya, kita akan melalui jalur Pansela, taruhlah dari Pelabuhan Ratu sampai ke Pangandaran. Suatu hal yang konyol kalau kita membawa sleeping bag. Buat apa? Nggak akan berguna, malah akan istilahnya menyulitkan kita dari segi membawanya, karena jadi voluminous ya, istilahnya besar volumenya, dan di jalan tidak dipakai. Karena apa? Karena panas. Kan nggak mungkin kita di pantai pada saat kita tidur buka tenda kita pakai sleeping bag, jadi itu akan menjadi beban. Selain itu kebalikannya, kalau kita lewat jalur tengah,
ke arah Dieng lah, misalnya dataran tinggi Dieng, itu kan dinginnya udah terkenal. Sangat tidak mungkin atau sangat konyol lah istilahnya kalau kita tidak membawa jaket hangat, atau istilahnya jaket bulu angsa lah, daun jaket, itu akan sangat kedinginan. Nah, dari lintasan itu kita bisa menentukan apa saja sih yang harus kita bawa perlengkapan itu, sehingga kita tidak menjadi beban, tidak menjadi tersiksa, sehingga settingannya itu pas. Oh, kita mau lewat jalur tengah yang istilahnya elevasinya lumayan dan ada dataran tingginya, oh kita harus bawa minimal ada jaket penghangat. Oh, kita mau ke Pansela, jalurnya selatan atau utara Pantura, paling tidak kita bawa sarung aja lah. Kalau dulu saya sarung bag ya, sarung 2 disatukan dijahit kan enak, panjang itu tutupin semua. Paling kita yang harus dibawa ya autan lah untuk nyamuk. Jadi itu dari lintasan itu kita bisa ketahui. Di zaman sekarang itu tidak bisa lagi orang mau jalan jarak jauh itu berangkat begitu saja sih tanpa ada persiapan. Itu dijamin sekitar mungkin 95% akan gagal, apalagi tanpa persiapan fisik, apalagi tanpa persiapan mental. Di awal tadi kenapa saya bilang bahwa ada hubungan yang mesra antara goes jauh dengan peta, yaitu tadi kita pelajari peta sebelum kita berangkat kemana-mana. Kita tentukan dulu jaraknya, kemudian durasinya kita dapat sesuai dengan kemampuan kita, dan tipe lintasannya apa, sehingga kita tidak mubazir membawa perlengkapan. Jangan sampai ada fenomena begini, supaya terlihat gagah, petouring itu wah segala dibawa. Ada yang gantung di sini, gantung di belakang, padahal berat, dan di jalan menjadi kita tersiksa beban. Kita bawa yang simple aja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peruntukannya. Jangan segala dibawa padahal di jalan nggak dipakai. Dan dalam hatinya pada saat US, aduh, kenapa ini sleeping bag dibawa padahal nggak dipakai? Aduh, kenapa ini nih tenda kok dibawa? Padahal kita lewat akap saja kan banyak bertebaran tempat berteduh. Mau pom bensin, mau masjid, mau teman goeser, istilahnya mau di koramil, di polsek. Saya pikir kalau memang kita sudah terencana, paling kita bawa flysheet aja untuk jaga-jaga kalau memang ada darurat. Jadi ngapain bawa tenda gitu ya. Kemudian kalau kita memang akap juga, nah kembali ke lintasan ya. Kalau kita akap dan sepanjang jalan itu banyak warung, ngapain pula kita bawa alat masak? Paling hanya bawa kompor untuk ngopi aja. Wow, gantung sini, udah nggak zaman lagi ya. Kita harus berpikir smart. Jadi goes itu harus enjoy, jangan sampai menjadi beban. Jangan sampai kelihatannya happy dalam hati pangkel ya, dalam hati aduh kok bawa barang banyak gini nggak dipakai, karena kita nggak mempelajari peta dulu, tidak mempelajari lintasan. Jadi kembali bahwa memang peta itu sangat penting, terutama untuk persiapan. Bukan digunakan untuk penentu arah, karena kalau penentu arah kita sudah bisa dari HP pakai Google Map ya. Tapi lebih kepada titik beratkan kepada masalah persiapan yang tadi kita akan mengetahui jarak, kemudian durasi. Dalam tanda kutip durasi itu tergantung kemampuan kita. Ya artinya gampang aja. Jarak dibagi dengan kemampuan kita rata-rata per hari. Gampang tinggal bagi aja. Dan yang ketiga adalah tipe lintasan. Tipe lintasan sangat erat hubungannya dengan kembali ke tadi masalah perlengkapan. Jadi saya pikir teknologi yang ada sekarang itu
kenapa kita tidak gunakan. Artinya banyak peta bertebaran di internet, ada istilahnya yang elevasinya udah nampak, kemudian jaraknya juga, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang bisa nampak, jadi kita bisa perkirakan. Jadi oke, itu hubungan mesra antara goes jauh dengan peta itu tidak bisa dipisahkan, dan itu memang harus kita pelajari sebelum kita melakukan suatu perjalanan. Jangan seperti ilustrasi yang pertama itu, berangkat aja, itu pasti gagal total. Salam goes, salam sehat, masih bersama Diki Baratawirya di Badai Rimba Channel. Oke, terima kasih, salam sehat.